Tahu nggak, di kartun Mr. Bean ada satu misteri yang lebih besar daripada kenapa dia jarang ngomong, yaitu sosok pengemudi mobil biru roda 3 yang selalu jadi korban kejahilan Bean. Mobil biru yang malang ini aslinya bernama Rillian Rijal Supervillain 3. Dia dibuat di Inggris yang diproduksi sekitar tahun 1950-an sampai 70-an. Uniknya, mobil ini dibuat beroda 3 supaya pemiliknya bisa membayar pajak lebih murah, setara dengan pajak sepeda motor. Di Inggris zaman dulu, mobil ini dianggap sebagai kendaraan murah meriah buat keluarga kecil. Tapi gara-gara Mr. Bean, mobil yang aslinya udah susah dikendalikan ini malah jadi ikon mobil yang paling sering terbalik di sejarah televisi. Hari ini kita bakal kupas tuntas 5 teori tentang mobil biru ini dari sudut pandang yang berbeda. Yuk kita bahas. Pernahkah kalian berpikir bagaimana mobil roda 3 itu selalu muncul kembali dalam kondisi baru di setiap episode? Padahal hampir di setiap pertemuannya dengan Mr. Bean, mobil ini selalu berakhir tragis, mulai dari digulingkan ke parit sampai ditabrak. Secara logika, biaya perbaikannya pasti sangat mahal. Nah, di teori ini menyebutkan bahwa mobil biru ini bukanlah sekedar benda mati, melainkan bagian dari keajaiban dunia Mr. Bean. Mobil ini ditakdirkan untuk muncul kembali setiap kali hancur sebagai pelengkap komedi. Menurutku, ini masuk akal banget. Di dunia komedi slapstick, logika itu sering nomor 2. Mobil biru ini fungsinya mirip karakter sampingan yang nggak bisa mati. Kalau mobil itu nggak muncul lagi, penonton justru bakal ngerasa ada yang kurang, karena nasib sial mobil itu udah jadi ciri khas yang ditunggu-tunggu di setiap tayangan Mr. Bean. Sepanjang film, kita hampir tidak pernah melihat wajah pengemudinya secara jelas. Kaca mobilnya selalu tampak gelap atau pengemudinya seolah-olah sengaja bersembunyi. Teori ini menyatakan bahwa pengemudi tersebut sengaja tidak diperlihatkan supaya penonton tidak merasa kasihan. Dengan tidak menunjukkan wajah, kita tidak melihat ekspresi orang yang sedang marah atau sedih, sehingga adegan tabrakannya tetap terasa lucu. Kalau dipikir-pikir, ini trik kamera yang jenius. Villain kayak sengaja nutupin muka supirnya biar kita lebih fokus ke penderitaan mobilnya, bukan orangnya. Pas kita nggak lihat ada orang di dalamnya, kita jadi nggak ngerasa terlalu jahat pas ngetawain adegan mobil itu digulingkan sama Mr. Bean. Oh, gue jadi ngerasa bersalah. Jadi ada teori yang bilang bahwa mobil biru tersebut adalah simbol kesialan bagi Mr. Bean. Perhatikan polanya. Mobil biru ini selalu muncul saat Bean sedang terburu-buru atau saat dia merasa dunianya sudah rapi. Bagi Mr. Bean, mobil itu adalah pengganggu yang harus disingkirkan supaya perjalanannya kembali lancar. Aku setuju sama poin ini, karena hidup Mr. Bean itu sebenarnya penuh kekacauan yang dia buat sendiri. Menariknya, Mr. Bean selalu menang lawan si mobil biru. Ini kayak cara halus buat nunjukin kalau seberapa sial pun keadaan di depan mata, Mr. Bean selalu punya cara konyol buat membereskannya. Kalau dihubungkan dengan teori Mr. Bean adalah mantan agen rahasia, teori ini menyebutkan bahwa pengemudi mobil biru itu sebenarnya adalah rekan kerjanya yang sedang melakukan tes. Dia ditugaskan untuk melihat apakah Mr. Bean masih waspada meskipun sudah pensiun. Itulah sebabnya mobil itu selalu muncul tiba-tiba. Pengemudi tersebut tidak pernah melapor ke polisi karena dia sebenarnya sedang menjalankan tugas profesional untuk menjaga Mr. Bean dari kejauhan. Ini teori favoritku, mengingat aktornya adalah Rowan Atkinson yang juga main di Johnny English. Hubungannya jadi nyambung. Mungkin aja sopir mobil biru tersebut dapat asuransi yang sangat besar, makanya dia diam aja meski mobilnya jungkir balik. Karena asuransi pasti langsung ganti unit baru di episode selanjutnya, walaupun agak aneh. Dalam teori ini, mobil tersebut adalah lambang dari sesuatu yang gak beres di mata Mr. Bean yang sangat disiplin. Bean adalah orang yang terobsesi dengan kerapian, sementara mobil biru itu yang lambat dan jalannya tidak stabil ini dianggap sebagai gangguan visual. Bean menyingkirkan mobil itu supaya jalanan terlihat rapi kembali menurut standarnya sendiri. Logikanya gini, Mr. Bean itu orang yang sangat teliti. Lihat mobil roda 3 yang jalannya pelan dan miring-miring, pasti bikin dia risih. Jadi, tindakan Bean itu sebenarnya bentuk perlawanan dia terhadap sesuatu yang menurutnya nggak sempurna. Dia pengen jalanan itu cuma diisi mobil-mobil yang stabil kayak Mini Cooper-nya. Jadi, menurut kalian, teori mana yang paling masuk akal? Apakah pengemudi itu agen rahasia atau cuma bagian dari keajaiban dunia Mr. Bean?